Salam saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan renungan firman Tuhan. Hari ini Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1 sampai ayat 2. Mari kita memuji Tuhan. Bila nanti Yesus datang menata intannya, tiap orang yang percaya kepunyaannya, tiap orang percaya kelak bercahaya bagai intan permata di dikumpulkan, disatukan permata tercinta yang dibasuh, disucikan dengan darahnya. Tiap orang percaya kelak bercahaya bagai intan permata di Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini sesuai dari renungan harian gereja Almanak Gereja kita KBP diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, fenomena-fenomena, ada banyak orang yang antikristus, kelompok-kelompok yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah juru selamat. Bahkan ada orang-orang yang menyangkal keilahian Yesus. Bukan hanya zaman ini saja terjadi, tapi zaman-zaman pada zaman Yesus dan zaman setelah Yesus, zaman para rasul-rasul, zaman para bapak-bapak gereja, bahkan sampai sekarang itu pasti akan terjadi. Bahkan sampai akhir zaman pun orang-orang atau kelompok-kelompok yang antikristus, yang tidak mempercayai keilahian Yesus, yang tidak mempercayai bahwa Yesus adalah sang juru selamat, akan terus bertambah dan akan terus bertumbuh. Tetapi ada banyak juga orang yang terpanggil, yang dirinya merasa diselamatkan oleh karena kebenaran yang sudah dia lihat, yang sudah dia alami. Bahkan pergumulan iman, ketika imannya tergoyah, ketika pengetahuannya tidak lagi berlaku, ketika imannya itu dibangkitkan oleh kuasa kerja daripada Roh Kudus, sehingga perlahan-lahan dia menginginkan untuk mengenal Yesus, dia perlahan-lahan mempercayai Yesus, dia perlahan-lahan mendalami, mempelajari iman kepada Yesus, sehingga suatu saat dia memutuskan untuk merubah kepercayaannya atau menghidupkan kehidupan yang baru, membuka lembaran yang baru, yaitu menumbuhkan imannya kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan itu fenomena yang terjadi pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang tidak mengaku atau kelompok-kelompok antikristus adalah orang-orang yang betul-betul tidak mengenal siapa itu Yesus. Mereka tidak mau mempelajari, mereka tidak mau mendengarkan, mereka tidak mau memahami, dan mereka tidak mau untuk membuka hati dan pikiran mereka untuk selalu mengenal dan untuk melihat kebenaran itu. Dan mereka hanya menyangkal dan mereka hanya berpikir secara logika, tidak mungkin Allah mempunyai anak, atau tidak mungkin Allah menikah dan segala macam. Sehingga mereka hanya menilai Yesus itu hanya dari sisi manusianya saja. Mereka tidak melihat keilahian Yesus yang adalah
pewujudan firman Allah. Mereka tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah betul-betul Allah yang bertransformasi atau Allah yang memberikan wujudnya sebagai seorang manusia dengan perantara Maria, dengan perantara ibunya di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini bahwasanya ada 4 hal yang hendak dinasihatkan dalam firman Tuhan pada saat ini yang untuk menjadi kekuatan atau untuk menjadi penumbuhan iman kita, agar kita betul-betul bertahan setia mengenal dan juga betul-betul kita mempercayai Yesus dan menyebarkan firman Tuhan ini kepada seluruh penjuru dunia. Yang pertama, Yohanes mengingatkan ada ajaran yang menekankan kealahan Yesus, tetapi di sisi lain mereka menolak kemanusiaan Yesus. Ya, ada ajaran yang begitu. Dan mereka inilah ya yang menerima dan mengakui Yesus sebagai Allah, tetapi tidak mengenal dan tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah sebagai manusia sejati. Itu sebabnya ajaran ini dikatakan bahwa adalah ajaran yang sesat. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 2, bahwa ketika kita sudah hidup dalam roh Allah, maka roh Allah itulah yang mengajarkan kita agar bagaimana kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan mengenal Yesus sebagai manusia. Itu yang pertama. Kedua, saudara-saudara, ada ajaran yang menyangkal bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Mesias atau Sang Juru Selamat. Nah, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 sampai ayat yang ke-23 ya, disebutkan bahwa ada orang-orang pendusta yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Siapakah mereka? Mereka itu adalah antikristus yang menyangkal Bapa dan juga menyangkal Anak. Sebab dikatakan dalam ayat 23, barang siapa yang menyangkal Anak, ia tidak memiliki Bapa. Nah, untuk itu saudara-saudara, ajaran yang seperti itu juga ada sampai sekarang, yaitu menyangkal keilahian Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Yang ketiga, saudara-saudara, ada ajaran yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Tetapi barang siapa yang tidak mengenal bahwa Yesus itu adalah anak Allah, bahwa Yesus itu adalah Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak paham, yang tidak mengenal Yesus itu adalah Sang Mesias, anak Allah, firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Hanya cara Allah lah maka manusia dapat diselamatkan, yaitu dengan pengorbanan anaknya, yaitu Yesus Kristus di dalam kayu salib, sehingga keselamatan itu nyata dan semua orang akan bertekuk lutut nantinya bahwa Yesus adalah anak Allah, Sang Juru Selamat yang hidup. Yang keempat, saudara-saudara, ada yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Padahal dalam Yohanes pasal 13 ayat 13, Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa dia adalah guru dan dia adalah Tuhan. Ya. Orang banyak menyangka, tidak pernah Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan. Mereka lupa membaca itu. Ya, itu sebabnya saudara-saudara, dalam pengakuan itu tidak selamanya Yesus mengatakan bahwa aku adalah Tuhan, aku adalah Tuhan. Tidak. Tetapi orang akan melihat bahwa kebenaran itu dari perbuatan, dari karya, dari ucapan, dan dari perbuatan yang Yesus lakukan kepada setiap orang. Sehingga setiap perbuatan, setiap mukjizat, setiap perkataan, dan setiap hal-hal luar biasa yang dilakukan oleh Yesus adalah di luar daripada nalar logika manusia, sehingga orang akan percaya bahwa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah bukan semata-mata karena memiliki kekuatan yang dahsyat, tetapi karena dia adalah Sang Pencipta, Juru Selamat, Anak Allah, Tuhan, Mesias, dan juga yang ikut menciptakan dari segala sesuatu yang belum ada menjadi ada, dan dialah yang berkuasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu mari kita berhati-hati dan bijak di dalam menghadapi segala situasi yang ada di tengah-tengah dunia kita ini. Semakin banyak orang yang mengatasnamakan diri sebagai antikristus, tetapi kita orang-orang yang mengenal Kristus, mari Bapak Ibu
bersama-sama kita semakin kuat dalam Kristus, kita semakin mengenal Tuhan Yesus, dan kita semakin hidup di dalam firman-Nya, karena Yesus adalah Tuhan, dialah juru selamat satu-satunya. Tidak ada keselamatan yang lain, hanya berada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Puji syukur Engkau memberkati, Engkau menguatkan kami, sehingga pada hari ini Tuhan, kami bersuka cita dapat mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari, dan segala aktivitas kami hari ini kami hanya sampaikan kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati, melindungi kami, dan menjauhkan kami dari bahaya. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas, selamat bekerja, selamat beraktivitas di Hama Kamanginang. Saya diramuti Tuhan tama hamusa luhutna. Alai itu tutu suatu lupa kita lau subscribe, like, dohok mas share video jala YouTube channel ni Huriat Tahaga PP Jala Lurah asabui pakyon ni Tuhata channel YouTube on di masa pandemi COVID-19 gabe dalan ni Tuhata mau laho mamaritahon barita nauli tuah kasalhuna ruas dohok saluna kana porsia dohok na sa porsia se manang ahapeng akaulaw ta sa didongani Tuhan di bata mahita. Salam, Tuhan memberkati.